Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini kita akan mempraktikumkan terkait hukum aerodinamika para praktikan. Hukum aerodinamika merupakan apa sih hukum aerodinamika? Hukum aerodinamika merupakan ilmu atau hukum yang mempelajari terkait aliran udara para praktikan. Jadi kita bisa memanipulasi udara dengan membentuk pendapat. Misal pembuatan pesawat itu juga menggunakan hukum aerodinamika ini. Burung berterbangan itu juga merupakan atau contoh dari penggunaan pemanfaatan hukum aerodinamika ini. Nah, di praktikum kali ini kita akan memanfaatkan hukum aerodinamika ini, yaitu dengan apa? Dengan membuat pesawat kertas. Nah, pesawat kertas ini juga memanfaatkan hukum aerodinamika, dimana ketika kita melemparkan pesawat kertasnya, dia akan menampak angin di sekelilingnya dengan sayapnya begini kan dia. Sehingga di sini kan menahan angin sehingga pesawat sederhana atau bukan pesawat sederhana sih. Jadi pesawat kertasnya ini dia bisa meluncur ke depan atau dia bisa meliku-liku. Tergantung bagaimana kita membuat atau berapa sudut dari sayap dari pesawat kertas ini. Nah, para praktikan, di praktikum kali ini itu saja mungkin pengantarnya. Oke, para praktikan, langsung saja kita ke praktikumnya. Para praktikan sekalian, untuk alat dan bahannya para praktikan, yang pertama tentu saja kita menggunakan kertas. Yang kedua kita menggunakan kertas. Yang ketiga, nah para praktikan, mungkin banyak alat dan bahannya juga itu. Alat dan bahannya cuman itu, kertas. Para praktikan sekalian, kemudian untuk langkah, oke, kertasnya saya tunjukkan dulu. Untuk kertasnya kita tentu saja prinsip Sinawin tadi, yakni menggunakan bahan-bahan yang kiranya tidak terpakai lagi atau yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga kita manfaatkan untuk membuat karya seni atau membuat konten seperti ini dan lain sebagainya. Oke, kita akan tunjukkan kertasnya. Wah. Nah, ini para praktikan, kita menggunakan kertas seperti ini. Ini ada tulisan-tulisannya, jadi kita sebisa mungkin untuk Al-Qur'an barang. Nanti kita tidak memakai yang ini, ada Al-Qur'annya para praktikan. Kita cari yang lain. Oke, para praktikan, tadi yang ada tulisan Al-Qur'an, lebih tepatnya ada print-printan ayat Al-Qur'an, kita sudah ganti yang ini yang sekiranya tidak mengandung ayat Al-Qur'an. Nah, para praktikan, inilah alat dan bahannya. Kemudian untuk langkah-langkahnya para praktikan, kita yang pertama tentu saja membuat pesawat kertasnya, kemudian sama membuat pembandingnya yang bukan pesawat kertas. Kita akan lemparkan kedua-duanya atau salah satunya secara bergantian. Kita amati bagaimana kedua kertas ini memanfaatkan aerodinamika itu. Oke, para praktikan, kita akan langsung ke praktikumnya. Para praktikan sekalian, di praktikum kali ini kita bersama dengan founder dari Sinawin, yakni Bang Aliuddin. Nah, ini dia, kita panggilkan Bang Aliuddin. Ayo, selamat datang Bang Aliuddin kembali di konten praktikum kali ini. Gimana kabarnya Bang Aliuddin? Baik. Aerodinamika itu apa? Mungkin kalau aerodinamika gabungan kata dari aero dan dinamika. Kalau dinamika kan bisa berubah-ubah. Kalau aero mungkin ya udara, berarti mungkin nanti berubah-ubah. Di udaranya bisa berubah-ubah. Benar sekali Bang Ali, mantap sekali. Jadi seperti itu kurang lebihnya, seperti benar. Jadi ada hubungannya dengan udara dan ada hubungannya dengan perubahan. Jadi intinya aerodinamika itu merupakan hukum atau ilmu yang mempelajari atau yang memanipulasi terkait udara ini. Jadi kita akan memanipulasi udara. Nah, kita di sini akan mempraktikumkan, memanfaatkan atau memanipulasi udara ini dengan membuat apa? Dengan membuat pesawat kertas. Jadi pesawat kertas itu termasuk salah satu contoh atau bukti nyata dari pemanfaatan hukum aerodinamika ini. Oke, kita akan langsung ke praktikumnya. Jadi untuk langkah yang pertama Bang Ali, kita akan membuat pesawatnya terlebih dahulu. Silahkan Anda saya membuat pesawat, Anda yang memberikan arahnya, silahkan. Pesawat ya ini, pesawat. Oke, langkah yang pertama, lipat secara potret. Ini ya, lipat potret dulu, lipat kertas
potret. Ini posisinya saat potret, jadi potret dulu. Itu kan potret, terus dilipat, tengahnya dilipat. Kemudian lipat bagian ujung boleh segitiga. Tiga, yang satunya, bagian satunya kiri dan kanan dilipat menjadi segitiga. Itu bentuknya lancip. Bentuknya lancip. Ya. Itu bentuknya lancip. Terus setelah lancip kita lipat lagi ke dalam. Lipat lagi ke dalam. Kemudian lipat menjadi segitiga. Oke, lipat segitiganya nanti ini dibuat tumpul. Jadi nanti pengennya ujung pesawatnya itu bentuknya tumpul. Oke, tumpul. Terus setelah itu kita lipat, kita kunci menggunakan segitiga kecil di tengah. Kita kunci, kemudian lipat menjadi satu. Kita lipat ditumpuk, lipat keluar, kita lipat keluar. Kemudian setelah lipat keluar, kita buat sayapnya, kita lipat ke dalam, lipat ke dalam. Yang satunya kita buat sayapnya lagi. Sudah jadi. Itu pesawat yang kita buat. Nggak tahu nanti bisa terbang atau nggak tahu, nanti kita coba aja. Perbandingkan dengan buatan satunya nanti. Oke para praktikan, jadi tadi saya sudah membuat pesawat kertas ini dengan arahan Bang Ali tentunya. Sekarang giliran Bang Ali membuat pesawat kertasnya dengan arahan saya. Oke, silahkan Bang. Silahkan Bang Ali untuk membuat kertas dengan arahan saya. Yang pertama, lipat kertas menjadi 2 bagian potret. Kemudian yang kedua, lakukan seperti apa yang tadi saya lakukan. Iya. Yeah. Selesai sudah. Oke, silahkan. Para praktikan, di sini Bang Ali membuat pesawatnya berbeda dengan tadi yang saya buat di sini kan saya kan tadi membuatnya di sini tumpul. Akan tapi Bang Ali membuatnya di sini dia menggunakan lancip, sehingga penguncinya pun harus 2 kali kerja juga, tidak langsung dikunci akan tapi melipat terlebih dahulu di tengahnya, kemudian baru dikunci. Setelah kita kunci baru kita lipat keluar. Sangat rapi sekali, berbeda sekali dengan apa yang tadi saya buat. Au. Setelah kita lipat, Wes. Oke para praktikan, ini dia buatan Bang Ali yang sudah selesai. Perbedaannya dia ada tumpul, dari Bang Ali ada lancip, sementara dari saya tadi kan tumpul. Nah, ini dia kedua pesawat kertas yang sudah kita buat. Nah, ini langkah yang pertama. Kemudian selanjutnya, ini masih dalam langkah yang pertama, kita membuat pembandingnya, yakni ini kita lipat dengan ngasal saja. Saya akan membuat ngasal di sini. ngasalnya bagaimana?
ngasalnya saya ngasal sebenarnya langsung melipat seperti ini ya. Ini kan selesai. Ini melakukan lipatan yang tidak. Oke, ini selesai. Oke, para perhatikan, sekarang kita sudah membuat ketiga lipatan kertas. Ya, ini duanya melakukan pesawat kertas, yang satu tumpul, yang satunya lancip, kemudian ini yang lipatan kertas ngasal. Nah, kita akan langsung ke langkah yang kedua. Inilah baru langkah yang kedua, yakni mencobanya, menerbangkannya. Oke, kita akan melemparnya lah, tepatnya melemparnya. Oke, lemparan yang pertama adalah pesawat yang tadi saya bikin di lancip, yang tumpul. Bono apa munggah. Oke, kita akan melemparkannya ke atas. Bagaimanakah hasilnya? Silahkan. Wow, milik saya luar biasa, para perhatikan. Oke, sekarang kita beralih ke bikinan dari Bang Ali tadi. Oke, silahkan untuk dilempar Bang Ali. Wow, luar biasa juga. Lebih cepat ya mungkin di sini, tapi milik saya tadi kan lebih alon. Oke, jadi Anda bisa lihat bahwasanya yang lancip ini dia lebih cepat melajunya, sedangkan dari saya tadi lebih agak lambat. Sekarang yang terakhir, nah, para perhatikan, kita sudah melihat hasilnya tadi dari ketiga lipatan kertas. Duanya adalah pesawat kertas. Kita sudah lihat bahwasanya yang pertama tadi yang tumpul itu dia meluncur dan dia jatuhnya juga pelan-pelan. Kemudian yang lancip tadi jatuhnya cepat. Karena apa? Karena dia kan lancip sehingga dia intinya menerjang anginnya lebih kencang. Jadi otomatis dia lebih cepat daripada yang tumpul. Kemudian yang terakhir adalah yang lipatan ngasal tadi, dia tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Dia tidak lurus, tidak juga melayang, tapi gobek-gobek seperti ini. Iya, itu seperti itu. Jadi dia tidak bisa terkira gerakannya mau kemana. Karena apa? Karena lipatannya ngasal, tidak seperti yang pesawat kertas. Karena pesawat kertas ini dia memanfaatkan hukum aerodinamika tadi. Nah, para perhatikan, cuman itu sebenarnya yang kita ingin sampaikan. Jadi intinya aliran udara itu bisa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Bang Ali telah datang di praktikum kali ini. Semoga apa ya? Ada yang mau disampaikan kira-kira kesan dan pesan terkait hukum aerodinamika ini? Tidak ada. Tidak ada cinta, mau bernyanyi? Tidak. Dia malu-malu. Sayangku. Oke, para perhatikan, jadi itu saja mungkin untuk hiburan. Oke, di praktikum kali ini kita sudahi. Tapi sebelum kita sudahi, kita akan pembahasan dulu mungkin. Oke, Bang Ali, sebelum ke pembahasan. Oke, Bang Ali, terima kasih sudah menyempatkan hadir di praktikum kali ini, di konten kali ini. Oke, selamat jalan. Semoga jangan lupa like-nya. Jangan lupa like, inilah dari founder Sinawin. Karena apa? Karena kalian tahu sendiri lah. Lihat di video di bawah ini. Lihatlah bagian like dan bagian komentar. Sedikit bukan? Nah, bukan. Makanya like, comment, subscribe. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Para perhatikan sekalian, kita di sini akan lanjut ke pembahasannya. Pembahasan kali ini. Ada pesawat jatuh dari langit. Oke, para perhatikan, di praktikum kali ini kita sudah bisa. Oke, para perhatikan, kita akan ke pembahasannya. Pembahasan kali ini bagaimana pesawat kertas ini yang kita bentuk itu bisa memanfaatkan hukum aerodinamika. Jadi intinya benda padat yang kita bentuknya sedemikian rupa, misal seperti pesawat kertas yang kita bentuk seperti pesawat, dia mampu memanfaatkan aliran udara sehingga dia bisa melayang di udara. Karena apa? Karena bentuknya yang dapat menopang udara, dapat memanfaatkan atau memanipulasi udara.
Jadi para praktikan hukum atau ilmu aerodinamika ini bisa para praktikan terapkan di kehidupan sehari-hari. Misal nih, keadaan genting, misal bayangkan para praktikan di dalam pengejaran penjahat misal, bukan penjahat tapi lebih ke debt collector mungkin ya. Di debt collector Anda sedang dikejar nih debt collector di belakang, kemudian Anda berlari, ini kebetulan sama-sama berlari dan ini debt collector pada zaman purba mungkin. Jadi ketika di gunung itu kan ada pegunungan, ada jurang dan sebagainya. Ketika kita berlari dan di depannya itu ada jurang dan di belakangnya adalah debt collector, kita mau terjun ke jurang tentu saja kita akan tewas ya kan. Nah, ketika kita memiliki ilmu aerodinamika ini mungkin di kehidupan purba mungkin sudah ditemukan aerodinamika mungkin saja. Nah, di aerodinamika ini kita melihat di sekeliling kita itu ada pohon pisang dan ada ininya apa? Ada daun pisangnya. Kita akan memanfaatkan daun pisang atau ternyata ada papan seluncur mungkin. Di zaman purba ada papan seluncur. Oke, nggak apa-apa. Kita akan bayangkan ketika akan ambil daun pisangnya, kita di sekeliling kita ada daun pisang, kita ambil daun pisang kemudian kita rangkai menjadi seperti pesawat tadi, jadi ada sayap-sayapnya, kemudian kita terjun bebas dari jurang, tentu saja kita akan melayang, tapi tetap saja kita akan juga tewas kemudian. Akan tapi para praktikan, sebelum kita bisa membuat atau merangkai pesawat atau merangkai daun pisangnya, tentu saja itu akan memakan waktu dan tentu saja di belakang kita sudah mengejar kita, jadi kita sudah selesai dan tamat. Debt collector. Nah, itu saja mungkin contoh yang mungkin tidak begitu bermanfaat, akan tapi kalian bisa cari tahu sendiri atau bisa menghayal atau mencari sendiri contoh-contoh terkait hukum dinamika ini. Silahkan komen di bawah kira-kira apa saja yang merupakan atau memanfaatkan contoh kehidupan sehari-hari hukum aerodinamika ini ketika kita bisa memanfaatkannya. Kipas angin juga termasuk mungkin ya, karena kan dia bisa memusatkan aliran udara sehingga kita bisa silir itu bahasa Indonesia apa? Silir. Kita bisa memanfaatkan aliran udara sehingga kita bisa terkena anginnya, terangin-anginkan. Oke, para praktikan, di praktikum kali ini kita sudahi saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Pantau terus channel kami, channel Sinawin.